Di sebuah desa yang damai, kehidupan berjalan perlahan seperti aliran sungai kecil yang membelah hamparan sawah hijau. Di desa itu, tinggal seorang pria bernama Pak Herman, seorang duda berusia 57 tahun. Istrinya telah meninggal 2 tahun lalu, meninggalkan luka mendalam di hatinya. Kini, ia tinggal bersama putranya, Rio, dan menantunya, Laila. Laila adalah seorang wanita muda, sederhana namun cantik, dengan senyum yang selalu mampu menghidupkan suasana. Ia adalah pendatang di desa itu, menikah dengan Rio 5 bulan lalu. Kehidupan mereka terlihat sempurna dari luar, tetapi diam-diam hubungan Rio dan Laila sering diwarnai ketegangan. Rio lebih sering berada di kota karena pekerjaannya, meninggalkan Laila mengurus rumah bersama Pak Herman. Seiring waktu, kehadiran Laila menjadi sesuatu yang penting bagi Pak Herman. Ia sering memperhatikan bagaimana Laila dengan cekatan membersihkan rumah, memasak, dan merawat halaman. Ada sesuatu tentang Laila yang mengingatkannya pada mendiang istrinya, kehangatan, perhatian, dan ketulusan. Suatu sore, setelah hujan reda, Laila keluar ke kebun untuk memetik sayuran. Pak Herman, yang sedang duduk di teras, memperhatikannya dari kejauhan. Ada sesuatu yang menggugah di dalam dirinya. Ia tahu perasaan itu salah, tetapi ia tidak mampu menghindarinya. "Laila, sudah selesai di kebun?" tanya Pak Herman saat Laila kembali ke rumah membawa sekeranjang sayur. "Sudah, Pak, saya mau masak tumis bayam untuk makan malam. Mau saya tambahkan sambal?" Pak Herman tersenyum tipis. "Boleh, Bapak suka sambal buatan kamu." Malam itu, suasana di meja makan terasa hangat. Pak Herman dan Laila berbicara tentang banyak hal, tentang cuaca, tentang sawah, bahkan tentang kenangan masa lalu. Tanpa disadari, percakapan mereka mulai terasa lebih pribadi. "Bapak pasti sangat merindukan ibu, iya?" tanya Laila pelan. Pak Herman mengangguk, matanya menerawang. "Iya, Laila, kehilangan beliau adalah luka yang tak pernah benar-benar sembuh." Laila tersenyum lembut. "Tapi saya yakin Bapak kuat. Rumah ini tetap terasa hangat berkat kehadiran Bapak." Pak Herman terdiam. Kata-kata Laila menyentuh hatinya. Ia merasa ada kedekatan yang tumbuh di antara mereka, sesuatu yang melampaui hubungan menantu dan mertua. Rahasia yang tumbuh. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Pak Herman dan Laila menjadi semakin dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di kebun atau di dapur, berbicara tentang hal-hal kecil yang membuat hidup lebih ringan. Laila mulai merasa nyaman berada di dekat Pak Herman, lebih daripada di dekat Rio. Namun, kenyamanan itu mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih rumit. Suatu malam, saat Rio kembali ke kota, Laila duduk di teras sambil menatap bintang. Pak Herman keluar membawa 2 gelas teh hangat dan duduk di sebelahnya. "Malam ini indah, ya," kata Laila. "Iya," jawab Pak Herman. "Tapi lebih indah kalau ada seseorang yang bisa diajak berbagi." Laila menoleh, matanya bertemu dengan mata Pak Herman. Ada keheningan yang panjang di antara mereka, tetapi keheningan itu penuh makna. Untuk pertama kalinya, Laila merasa ada sesuatu yang berbeda di hati Pak Herman. "Kamu tahu, Laila," Pak Herman akhirnya berkata, "kehadiranmu membuat rumah ini terasa hidup lagi." Laila terkejut, tapi juga merasa hangat mendengar kata-kata itu. "Saya hanya ingin membantu, Pak. Itu saja." Pak Herman tersenyum tipis. "Kamu lebih dari sekadar membantu. Kamu membawa kebahagiaan yang sudah lama hilang dari hidup Bapak." Laila tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa hatinya berdegup kencang, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, bahkan dengan Rio. Hubungan yang terlarang. Hubungan mereka semakin dekat, hingga akhirnya suatu malam, di bawah langit penuh bintang, Pak Herman memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya. "Laila, Bapak tahu ini salah, tapi Bapak tidak bisa terus menyembunyikan perasaan ini. Sejak kamu datang, kamu telah mengisi kekosongan di hati Bapak. Bapak jatuh cinta padamu." Laila tertegun. Ia merasa bingung, tetapi di dalam hatinya, ia tahu ia juga merasakan hal yang sama. "Pak, saya tidak tahu harus berkata apa. Saya juga merasa nyaman di dekat Bapak, tapi ini tidak benar. Saya istri Rio." Pak Herman menunduk, merasa bersalah. "Bapak tahu ini salah, Laila. Tapi Bapak tidak bisa menyangkal perasaan ini. Kalau kamu merasa sama, mungkin kita bisa mencari cara." Namun, sebelum mereka bisa melanjutkan pembicaraan, suara pintu depan terdengar. Rio pulang lebih awal dari biasanya, membuat mereka berdua tersentak dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa.
Konflik dan akhir yang pahit. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Laila dan Pak Herman berusaha menjaga jarak, tetapi perasaan di antara mereka terlalu kuat untuk diabaikan. Rio mulai curiga melihat perubahan sikap Laila yang sering melamun. Akhirnya, suatu malam, Rio memergoki mereka sedang berbicara dengan penuh emosi di teras. Ia tidak mendengar semuanya, tetapi cukup untuk menyadari ada sesuatu yang tidak beres. "Pak, Laila, apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Rio dengan nada tegas. Pak Herman hanya terdiam, sementara Laila mencoba menjelaskan. "Rio, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Kami hanya berbicara." Namun, Rio tidak percaya. Konflik besar terjadi di rumah itu, membuat hubungan mereka bertiga hancur. Laila akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Rio, merasa tidak bisa melanjutkan pernikahannya setelah semua yang terjadi. Pak Herman, yang merasa bertanggung jawab atas segalanya, memilih pergi dari desa untuk mencari ketenangan. Ia meninggalkan surat untuk Rio dan Laila, meminta maaf atas semua kesalahan dan berharap mereka bisa menemukan kebahagiaan masing-masing. Di bawah langit desa yang sunyi, cinta yang terlarang itu berakhir dengan kehancuran, meninggalkan luka mendalam yang akan terus membekas di hati mereka bertiga.